Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alad dinal islama ribaton baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin al imamil kamil fid dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, terutama al-mukarram al-Ustadz Ahmad Zarkasi selaku BKM Masjid Al-Hidayah, Ketua Panitia al-Ustadz Madin Sagita, al-mukarram al-Ustadz Kiai Haji Muhsin Thayyib, al-mukarram al-Ustadz Kiai Haji Ukar Rohili, al-mukarram al-Ustadz Umat Lili Hamdani, dan al-Ustadz Kiai Haji Zainuddin, dan banyak lagi para ustadz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintahan yang saya hormati, Bapak Babinsa, Bapak Ketua RW beserta Bapak-Bapak Ketua RT, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia rahmatnya. Pada saat yang berbahagia ini kita berkumpul di masjid yang indah ini untuk turut serta mensyiarkan agama Islam melalui peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita memperingati Maulidur Rasul, kita harus menyampaikan sejarah dan perjuangan beliau Rasul, bukan segobleh-goblehnya. Kadang-kadang judulnya nggak ketemu, saudara-saudara. Dan di dalam kita memperingati hari lahirnya ini ada satu sejarah
yang diabadikan di dalam ayat suci Al-Quran. Ketika Ka'bah dipegang oleh orang yang bernama Ammar, yang kemudian diberi gelar Hashim, karena pada saat itulah mulainya dibagikan roti-roti buat orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita yang hadir semua bisa pergi haji, bisa menyaksikan Ka'bah dan langsung ziarah ke makam Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki dari mana saja insya Allah. Setelah orang yang bernama Hashim meninggal dunia, dilanjutkan oleh putranya Syaibah, karena rambutnya semuanya putih sejak lahir diberikan nama Syaibah. Kalau orang sini bilang si uban. Nah, begitu memimpin Ka'bah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, maka diberi gelar Abdul Muthalib, orang tua yang bijaksana. Pada masa Abdul Muthalib inilah melihat orang yang melaksanakan haji ziarah ke Ka'bah makin ramai, makin penuh. Seorang penguasa di negeri Yaman yang bernama Abrahat al-Ashram iri, syirik. Bagaimana caranya supaya orang gak ziarah lagi ke Ka'bah? Maka timbul rasa hasad, rasa dengki. Saya harus menghancurkan Ka'bah. Sebelum Ka'bah dihancurkan, dia membuat sebuah gereja yang besar yang diberi nama Al-Qullais yang begitu indah. Sampai sekarang masih ada peninggalannya. Maka dia mengirim surat kepada Raja Negus di Habasya yang menganut agama Kristen kalau dia ingin menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Arab di Mekah mendengar berita ini jengkel, sakit hati. Urusannya apa Ka'bah mau dihancurkan? Orang Ka'bah ini rumah yang pertama kali dibangun buat manusia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah buat manusia adalah Ka'bah Baitullah. Makkah, Bakkah artinya lembah. Jadi kalau kita pergi haji masuk ke Masjidil Haram, Ka'bah itu adanya di paling bawah. Bakkah, Makkah, lembah artinya, yang penuh dengan keberkahan dan petunjuk buat semesta alam. Apalagi setelah ada perintah Nabi yang tadinya kiblatnya adalah Palestina, Masjidil Aqsa, maka diperintah oleh Allah supaya pindah ke Ka'bah Baitullah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Makanya di sana nanti kalau kita pergi haji ada masjid kiblatain, ada masjid dua kiblat. Karena waktu Nabi sholat sedang menghajab ya ke Masjidil Aqsa, datang perintah dari Allah, langsung Nabi menggeser ke arah kiblat Ka'bah. Saudara-saudara, insya Allah jangan ragu, kita bisa pergi haji. Amin. Wong saya paling susahnya manusia. Saya pesantren ke Banten, ke Magelang, ke Gontor 6 tahun sampai kuliah ya, 8 tahun di pesantren, nggak pernah diantar, ditengok, pergi sendiri, nekat. Kebetulan saya punya suara bagus,
Ya, jadi kori dulu suka ngarak pengantin baca maulid. Jadi kalau orang mau pergi haji, saya yang baca salawat dustur, yang azan. Walaupun saya azan, saya baca selawat, hati sedih, apa saya bisa pergi haji? Alhamdulillah, bukan takabur, sombong, melebihi daripada target. Kok saya orang susah bisa sampai? Ya, waktu lagi talbiyah labbaik Allahumma labbaik, di atas labbaik la syarikalah kayak labbaik ya Rob. Abu Hanifah dari kampung rambutan bisa ada di tanah suci Mekah, aku sambut panggilanmu, kan begitu. Bersyukur bisa 6 kali bolak-balik pergi haji, bisa 3 kali bolak-balik umrah, semuanya dengan biaya yang murah. Gubernur biayain saya, sekda biayain saya, orang kaya biayain saya. Yang modal sendiri cuma berapa kali waktu bawa ibu saya aja. Itu keberkahan dari berulang-ulang kali, saudara sekalian. Makanya di mana-mana saya ceramah, saya sampaikan kepada Allah, biar yang hadir nih yang cinta sama ulama, cinta sama Rasul, cinta sama habaib, biar bisa ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah, insya Allah. Hadirin wal hadirat sekalian, jadi orang Mekah dari suku Kinana ini jengkel, sakit hati karena Ka'bah mau dihancurkan. Dia berangkat ke negeri Yaman, dia masuk ke dalam gereja yang begitu bagus. Di dalam gereja dia berak, saudara sekalian. Kalau bahasa Betawi kan enaknya begitu, cek Sunda teh modal. Gereja yang bagus dia berakin. Ada yang lihat kalau orang dari suku Kinana masuk ke dalam gereja, dia buang air besar, dia lapor kepada raja. Kalau tadi ada orang Arab dari Mekah buang air besar di sini, jengkelnya luar biasa Abrahat al-Ashram. Yang tadinya mau nanti-nanti saja berangkat ke Mekah mau menghancurkan Ka'bahnya, saat ini harus kita siapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Ini yang menjadi pemicu. Berangkatlah Abrahat al-Ashram, langsung dia sendiri yang memimpin. Ada pasukan kuda lengkap dengan perisai, ada pasukan onta lengkap dengan pedang, tombak, anak panah, dan ada juga yang berjalan kaki tidak kurang dari 60.000 orang. Kalau sekarang nyari 60.000 gampang. Kalau dulu 1400 tahun lebih yang telah lalu susah nyari orang 60.000 hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ahli tafsir mengatakan yang terbesar adalah pasukan bala tentara gajah. Begitu kurang lebih 3 km mendekati Ka'bah Baitullah, datang azab Allah. Mereka diberikan penyakit cacar ganas, sehingga banyak yang mati pasukan Abrahat. Kalau saya masih kecil pernah ngalamin juga cacar-cacar seperti itu. Sekarang sudah hampir hilang. Termasuk Abrahat al-Ashram itu sendiri sebagai raja penguasa diberi penyakit cacar. Akhirnya dia nggak kuat, dia pulang ke negeri Yaman, baru sampai di kota San'a dia mati karena cacar. Tuh azab Allah buat orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Lalu bagaimana dengan pasukan bala tentara gajah? Wa arsala alaihim toiron ababil. Supaya ceritanya bener, masih banyak salah orang kalau cerita hijrah Nabi aja banyak salah. Katanya Nabi di dalam rumah bertiga dengan Abu Bakar, ini kan udah salah kaprah. Nabi waktu mau hijrah itu cuman berdua dengan Sayyidina Ali di dalam rumah. Pembunuh sudah siap dengan pedang terhunus, akan mendapat hadiah 100 ekor onta. Onta dulu kendaraan yang mahal, tapi beliau Rasul memang hidupnya diatur, dituntun oleh Allah, tunggu perintah dari Allah. Baru jam 2 pagi kurang lebih orang sudah mulai ngantuk.
Datang Jibril alaihissalam, ya Muhammad Rasulullah kekasih Allah, la tabit hadhil lailah ala firashika wa inna Allah ta'ala ya'muruka bil khuruj wal hijrah ilal Madinah. Ini malam kau jangan tidur di atas kasurmu, dan kau harus keluar dari rumah dan langsung melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, baru menuju ke rumah Abu Bakar Siddiq. Cerita yang benar begitu, bukan di dalam rumah bertiga, bukan. Kalau orang sekolah SD salah masih wajar, kalau mau baliknya tukang ngomong. Sebab orang banyak kan kalau udah bisa pidato, bisa ngomong, kagak mau ngaji, itu jadi banyak salahnya begitu. Saya baca dalam kitab Hayatul Muhammad, ya, saudara sekalian, tarikh sejarah lengkap seperti itu riwayatnya. Kemarin masih saya buka lagi tuh kitab. Nah, Nabi berangkatnya ke rumah Abu Bakar, menempuh jalan yang lain. Artinya apa? Nabi juga berpolitik. Kalau jalan di tempat biasa, banyak orang yang kelayaban. Nanti berjumpa sama Nabi ada yang laporan. Cuman sayang di kita ini, saudara sekalian, kadang-kadang kita suka dilarang kalau bicara politik. Ini jadi gobloknya kita. Jabatnya, pengurus masjidnya, oke, yang bicara politik ya, ngaji aja. Nah, ini jadi goblok kita. Padahal Nabi sendiri seorang politikus. Jadi Kiai Syukron marah, jangan lagi dilarang orang Islam, kiai, ulama, mubaligh, habaib kalau bicara politik di dalam masjid, di musola. Karena beliau Rasul juga seorang politikus. Cuman politik Islam tidak merugikan orang lain. Kalau politik sekarang kan merugikan orang lain, bohong mulu kerjaannya. Bahan bakar dinaikin, alasannya buat BLT, bantuan langsung tunai, palelo bumenyan. Ada di sini yang diberi bantuan? Ada di sini yang dapat bantuan? Nggak ada, saudara sekalian. Tulis terima kasih Pak Jokowi telah memberikan bantuan. Kapan ya Jokowi memberi bantuan? Ada yang tersinggung kalau saya bicara begini? Mudah-mudahan umurnya pendek, saudara sekalian. Saya kalau udah bicara lidah saya asin, biasanya kabul, saudara-saudara sekalian, karena saya bicara benar. TV nggak ngapa-ngapa, dirubah-rubah jadi TV digital. Beli alatnya dari Cina, emang kerjaan Cina semua itu. Kita pasang masih tetap aja ngerecek. Dan lama-lama suruh bayar TV dah. Rakyat lagi yang dirugikan. Karena sekarang ini PKI berkuasa di negara Indonesia. PKI itu musuhnya ulama. PKI itu kerjaannya bikin rakyat miskin, ngadu domba orang, bikin pecah belah umat. Di Dewan Perwakilan Rakyat saja sudah 260 keturunan PKI yang jadi anggota DPR. Haruskah kita diam tidak berbicara, saudara sekalian? Apalagi kita tahu sekarang oligarki yang bermain. Oligarki itu artinya apa? Pemerintahannya Indonesia yang mengendalikannya orang asing, si asing. Si Cina blogodan, saudara kalian. Kalau nggak didantain gak paham. Jadi mesti didantain. Nah itu yang terjadi. Belum lagi yang lainnya banyak. Ada lurah di Jambi mau nyalonin lurah, nggak punya ijazah, ijazahnya beli 2,5 juta, menang, akhirnya jadi lurah. Ketahuan ijazahnya palsu, ditangkap, diadilin. Kenapa di Indonesia kalau orang atasan ijazahnya palsu nggak ditangkap sampai sekarang?
Paham kan kalau saya ngomong begini? Inilah rusaknya Indonesia, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita nggak bicara politik, bego semuanya kita. Itu Nabi ke rumah Abu Bakar Siddiq, kaget lagi Abu Bakar juga. Seperti Sayyidina Ali, ya Rasul, malam-malam gini kau mau keluar, pembunuh bayaran sudah berkeliaran. Hai Ali, kau takut mati? Tidak ya Rasul, aku tidak takut mati ya Rasul, justru kau yang aku fikirkan. Itu Sayyidina Ali. Selamatkah kau hai Rasul? Selamat hai Ali. Waktu aku dimi'rajkan, aku ucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya aku dijamin selamat, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengganggu aku, kata Nabi. Baru Sayyidina Ali tenang pikirannya. Dia tidur, maksudnya apa? Supaya musuh lihat Nabi masih ada di dalam. Tuh politik Islam tidak merugikan orang lain. Kayaknya kita harus ngerti, saudara-saudara. Lalu maulid dibaca maulid aja, ya Quran itu semuanya peringatan. Dan kita harus gembira dengan adanya peringatan maulid seperti ini. Alhamdulillah. Jangan pakai tanya dalilnya. Lagi nari masih tanya dalil maulid apa sih? Kalau saya ada yang begitu, pegang leher bajunya, tampol aja sudah dikelihat. Kalau enggak ukuran kita, kerjain dari rumah, hajar dari rumah pakai hizib, 3 hari mati. Udah banyak yang saya kerjain begitu, brengsek pakai membid'ah-bid'ahkan. Kita nggak usah jauh-jauh, kambing kita beranak girang apa enggak? Kambing kita beranak kita girang, sapi kita beranak kita girang. Bapak baru tumben punya cucu pertama, lahir selamat sehat, gembiranya kayak apa? Laki-laki sampai kata bapaknya apa? Besok akikah, kambingnya 2 gue yang beliin, saking gembiranya. Nah, ini orang yang menyelamatkan kita semua. Adanya alam semesta aja karena beliau Rasul. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena kau hai Muhammad Rasul, kau kekasihku, tidak aku ciptakan dunia dan alam semesta. Ini saudara sekalian, kita cuma cinta, ibadah, ikutin, disuruh benar, disuruh baik, masa kagak mau? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad Rasulku kepada umat kamu, jika mereka ingin dicintai oleh aku, kata Allah, dia wajib ikut engkau. Tuh, begitu saudara sekalian. Ya, ikut Nabi Muhammad pakai nanya-nanya, dia ikut alirannya, kelompoknya. Kadang-kadang nggak pakai tanya dia, jidat dicemong-cemongin, bayang kaki mengkang, telunjuk diputer-puter. Kalau salaman sama dia najis, disuruh cuci, masuk ke tempatnya najis disuruh cuci, dia nggak tanya apa sebabnya. Karena dia nggak boleh ngaji sama kita, dia ngaji sama guru-guru dia aja. Dia nggak tahu dasarnya mana itu. Ya, enggak. Memang Sayyidina Umar pernah berkata, saudara sekalian, perkataan Sayyidina Umar itu, tidak ada agama yang benar, tidak ada kelompok, mesti ada pemimpin. Tidak ada pemimpin kecuali mesti ditaatin. Ya, perkataan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi pemimpin mereka itu biar salah, batil, mesti diikutin. Kalau kita nggak begitu, saudara-saudara. Sayyidina Umar saja berkata, man ra'a minkum fiha iwaja Umar fal yugawwimu. Siapa yang melihat simpangan yang ada pada aku, ya, silakan kau tegur. Jangan kau diamkan kalau aku salah. Berdiri seorang pemuda yang bernama Sya'luk, dengan pedangnya diacungkan, ya Amirul Mukminin, la ra'aitu fika iwaja Umar la ugawwimuka bisayf.
Jika seandainya aku dapatkan kesalahan, kekeliruan yang ada pada kau, ingat hai Amirul Mukminin, bukan lidahku yang menegur yang berbicara, pedangku yang nempel di batang leher kamu. Makanya dulu rakyatnya maju, nah pemimpinnya juga seperti itu. Saudara-saudara sekalian, jadi berkata Sayyidina Umar, la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin. Bukan hadis, tidak ada Islam kecuali dengan kumpulan, tidak ada kumpulan kecuali harus ada pemimpin, tidak ada pemimpin harus ditaatin, benar salahnya mesti ditaatin. Nggak bisa begitu, Bung. Kita sudah diajarkan oleh beliau Rasul, al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Makanya kita biar pinter, jangan bodoh, saudara-saudara sekalian. Jadi Sayyidina Umar minta dikoreksi. Kalau kita sekarang imam salah ditegur, ngambek kagak balik-balik. Makanya saya bilang yang jadi presiden orang Jawa doang yang kuat. Kenapa? Punya simbol belangkon. Kalau orang Betawi nggak kuat jadi pemimpin, ambaknya gede. Khotbah ditegur salah, ngambek pindah. Dari sekalian, jangan biasa. Ya. Manusia, saudara, Nabi saja juga ada salahnya. Tapi kalau salahnya Nabi, ya takliman li ummatihi. Tuh, jangan mengatakan Nabi itu salah. Nabi itu salahnya takliman li ummatihi. Ya, Nabi pernah sholat subuh jadi imam, belum selesai satu rakaat Nabi batalkan sholatnya. Nabi pulang, Abu Bakar menggantikan. Nabi pulang mandi dulu, selesai mandi dibalik lagi, masih belum selesai itu sholat. Selesai ditanya, ya Rasul, kenapa kau tadi pulang, kau batalkan sholat? Aku tadi malam senang-senang sama istriku Aisyah, aku lupa mandi hadas. Tuh. Jadi besok kalau ada imam udah kentut batal, mundur lah. Imam udah cepirit masih jadi imam terus. Setan bener sudah sekalian. Karena kan begitu banyak kan, mendablek, orang Jawa bilang mendablek sudah sekalian. Beberapa kali diturunin suruh turun gak turun-turun juga. Namanya dablek, mana dipanggil namanya itu. Pak Harto aja yang udah 37 tahun berkuasa, dan dia berhasil memimpin di negara Indonesia menjadi negara kaya, makmur, menjadi negara swasembada. Ya disuruh turun nerima. Waktu rapat besar kata Nurholis Majid, udah Pak Harto sudah kenyang jadi presiden, sekarang sudah ganti yang lain. Tapi akhirnya Pak Harto kan berbicara, kalau saya diturunkan apakah negara ini menjadi lebih maju. Emang benar kalau hadis Nabi setiap ganti pemimpin bukan makin benar, makin brengsek. Kan benar kan, setelah Pak Harto turun belum apa-apa, ya enggak, Sanana Gusmau sudah menerima hadiah dari B.J. Habibie, Timur Timur, yang dulu direbut oleh Indonesia dengan mengorbankan darah, nyawa. Kopassus yang dikirim ke sana, Menpor, Brimob dikirim ke sana, bukan sedikit itu ngabisin biaya. Baru bener Habibie menggantikan Soeharto, langsung diserahkan sama Sanana Gusmau. Berarti kan sudah lemah lagi Indonesia. Siapa yang bisa membangun masjid 1000 masjid? Nggak ada. Belum lagi masjid yang besar-besar di Bosnia, di Amerika, saudara sekalian, di Rusia, termasuk Indonesia tuh Jakarta Taman Mini, Pak Harto yang bangun. 1000 masjid, kiai aja jadi presiden nggak bangun musola acan. Ya, kita bicara yang benar aja, saudara sekalian. Beliau akur, kita di Indonesia Buddha, Hindu, Kristen, Islam nggak ada yang ribut. Kalau gesekan dikit mah wajar aja. Pedang satu sarung dua ya berisik.
Gelas dicampur satu nampan dibawa mau dicuci ya berisik, wajar, bisa diatasi semua. Dari sekalian, nggak sampai mengorbankan begitu banyak saudara-saudara. Yang penting ada perhatian buat Islam, betul apa enggak? Iya, utang juga ada buktinya. Sekarang utang makin gede, hampir 7.000 triliun. Satu orang rakyat punya utang 25 juta. Matematikanya begitu. Bapak-bapak punya anak masih dalam perut tuh udah menanggung beban hutang 25 juta. Kalau Indonesia hutangnya pengen bebas dari 7.000 triliun. Yang rampok Cina melulu sudah digalian. Gue mah kalau ngeliat Cina najis bener sudah digalian. Jadi mulai Lim Swee Lyong, Edi Tamsil, berapa lagi tuh sampai terakhir kemarin Joko Chandra, hukumannya pun ringan-ringan. Iya, enak-enak hukumannya. Coba orang kita nyolong semangka digebugin, nyolong sendal di masjid dipukulin, apalagi nyolong motor habis babak belur, kadang-kadang mati di situ juga sekalian. Ini yang terjadi. Cina mah bebas-bebas aja ke luar negeri, kemarin enak duitnya 17 triliun. Kalau kita beliin cendol berapa itu? Nah ini yang terjadi. Sekarang Cina sudah 14 juta di Indonesia. Mereka tinggal enak, gak ada peraturan. Di Kapuk sama di Pulau G itu yang laut diuruk. Besok 2024 rencananya mau pemilu, Cina 100 juta di Indonesia. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia tapi sudah punya KTP. Kerjaan siapa ini? Harus didiamkan yang seperti itu. Kalau saya sih paling berapa tahun lagi hidup? Nggak mungkin kita hidup terus panjang-panjang terus. Udah hampir 70, 3 tahun lagi. Kalau jatah saya kayak Imam Abu Hanifah 73, berarti 6 tahun lagi hidup saya. Besok anak cucu saya mau kemana? Termasuk bapak-bapak semuanya, pejabat aparat, anak kita besok mau kemana? Kalau Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, bisa mudah-mudahan setelah Jokowi ini presiden kita lebih baik. Ya Robbal, biarkan Jokowi sekarang selesaikan dulu dah. Susah udah diturunin, gue gak bakal turun. Jadi biarin aja biar selesai. Besok kita pilih presiden jangan banyak-banyak, atu aja. Ntar wakilnya dia yang milih sendiri, kurang lebih siapa. Kemarin ada polling Ganjar Pranowo dapatnya 14%, Prabowo dapatnya 9%. Anies yang berhasil memimpin ibu kota Jakarta 70% lebih. Jadi besok mudah-mudahan calon presiden yang kuat Anies Baswedan. Ya Robbal, biar Indonesia jadi bagus buat kita semuanya. Dengerin nih, partai boleh Nasdem, partai boleh yang lain, tapi presidennya sudah Anies aja biar bagus Indonesia. Cocok apa nggak tuh? Maaf, bukan kampanye, gue bilangin biar Indonesia ini jadi bagus, saudara-saudara sekalian. Nah begitu saudara-saudara ya. Jadi kita kadang-kadang kan nyampeinnya takut, ceramah cuma ngebodor melulu, kerjaannya bikin orang ketawa-ketawa. Jadi ibu-ibu di belakang kalau ngundang mau balik maunya yang itu tuh, yang lucu-lucu, lu undangannya sih tukul. Jadi ngajinya nggak ada, mahal lagi bayarannya 25 juta, ada yang sampai 30. Ceramah cuma 30 menit. Abang udah disampaikan. Yang dikira yang di TV bener semua itu. Kagak, banyak salah. Karena kita bodoh jadi iya aja. Ada satu ustazah bilang apa? Ya enggak. Ditanya ustazah bagaimana itu? Kalau sembahyang pakai mukenahnya dipakai sujud, boleh. Ngaji di mana itu dia? Mau baca kitab fikih yang mana juga nggak ada yang membolehkan. Nih Abu Hanifah pakai rida selendang, karena waktu sholat takut tikernya kotor dipakai. Boleh bang tuh? Kagak boleh. Ini pakaian.
Kalau mau jadi sejadah taruh di bawah. Kata tuh ustazah, mau kenanya boleh bakal sujud. Inilah saudara sekalian, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu, akhirnya nanti a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah nggak ada ilmunya, nanti ibadahnya sia-sia. Tanya lagi, bagaimana mama? Kopi luwak itu halal apa haram? Haram, karena itu tai musang. Ini goblok lagi ustazah. Makanya ngaji usul fikih. Kopi itu termasuk benda jumud, benda keras. Kalau bapak-bapak punya anak, ibu-ibu ngolom-ngolom gundu, kelereng, orang Sunda bilang koleci, gundu, kelereng, kolom-kolom ketelen, nyampur sama tokai di perut, besok keluar, cuci bersihin, bawa sholat sah, karena dia benda keras, nggak menyerap benda cair. Kopi juga sama, yang dimakan sama musang itu cuman kulitnya, bijinya nggak bisa, keras biji kopi itu, sama dengan batu, diberakin musang. Pagi-pagi diambil sama tukang kebun tuh, dipungutin, dicuci, ya nggak, direndam, udah bersih dijemur, udah kering digiling, jadi kopi luwak, halal mama, saya kata gitu ke dia. Karena dia nggak ngerti, nggak ngaji usul fikih. Dari kalian lagi yang pakai kun fayakun, ulah kayak Allah, Nabi aja nggak begitu. Orang celeng, disuruh celeng sama dia, begitu dia kun fayakun langsung sembuh. Bohong, gue gak percaya itu dia. Bayar yang mahal pakai 40 juta 50 juta, ngantri lagi. Saya sering ngobatin orang. Saya kalau ngobatin orang tuh setengah jam, tawasulnya aja lama. Kali orang yang udah sakarat nggak mati-mati itu lama, saya bayang hajat dulu. Tuh tetangga saya bayang-bayang udah saya matiin. Punya ilmu hitam, jadi nggak mati-mati pak, nggak makan, nggak minum, kencing itu beres itu nggak mati-mati dia. Ya, orang dulu kan pada punya ilmu-ilmu begitu. Datang keluarganya, kiai gimana itu engkong saya, nenek saya, kenapa? Sakarat udah 10 hari nggak mati-mati, nggak makan, nggak kencing, berak situ, persitu. Terus ya doain deh kiai, gimana caranya dah? Kesian dia, kesian yang ngurusin, paham dah bahasanya, matiin gitu kan. Saya bilang udah beli air aku aja sono. Oh sini, besok pagi ambil, malam saya sembahyang hajat, yang tahajud sudah di kalian, tawasul minta kepada Allah, baca tuh hizib senjata saya, besok minumin 5 menit mati, 5 menit mati. Enggak bohong. Ada yang udah 20 tahun sakit tuh, tinggal kulit sama tulang, itu mah bininya yang langsung datang ke rumah. Kiai saya udah nggak kuat kiai. Kenapa nggak kuat? Udah 20 tahun suami saya sakit, udah habis kontrakan gelang, udah nggak ada biar segeram kata dia. Di rumah mau dijual lagi sebelah, 20 tahun stroke, udah nggak tidur di kasur, makan situ, berak situ, semua di situ. Udah nyerah bininya. Ya udah beli aku aja sana. Asar malamnya, malam takbiran Idul Adha, namanya tulis sama saya, bayang hajat, biarin bacain hizib. Ntar habis maghrib minumin, burain lehernya, punduknya, badannya semua. Alhamdulillah pas isya selesai sholat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, nelpon bininya, Pak Kiai alhamdulillah udah meninggal. Boleh tanya kalau saya bohong dari kalian ya, saya ikhlas aja nulungin, kesian. Balik ada tuh satpam sekolahan, berapa kali saudara ya minta air, setiap ini minta air, setiap ini minta air, enggak pernah gagal, karena memang ijazah ilmunya kayak begitu. Ini hizib hati-hati, jangan sembarangan, mau apa aja bisa gitu. Saya pernah diusir dari Cirebon, nggak boleh ceramah, pakaian udah begini, nyupir sendiri, masih muda dulu, nyupir sendiri, baca doa nggak boleh, nginep di hotel nggak boleh, di sweeping ya nggak. Cirebon bukan punya Abu Hanifah, pulang. Waduh, sombong amat dia orang.
Saya tanya, panitia siapa itu? Ya si Pulan. Udah lu tungguin seminggu, lalu telepon gua. Hajar dari rumah, minggu mati. Kiai meninggal yang kemarin ngusir orangnya, kan gue dibilang melu. Kalau kita bela Allah, pasti Allah bela kita. Bukan saya jahat, saudara sekalian. Bab orang-orang seperti itu, kalau dia berhasil sekali jahat, besok sama kiai yang lain dia jahat lagi. Kayaknya dikerjain. Sini nggak namanya nyoba-nyoba, nggak ngapa-ngapa. Ada yang jengkel gue sekarang nih, ketahuan orangnya entar malam gue sembayang, nggak pakai besok. Hajar dari rumah sudah dikelihat. Kita berjuang, nggak kena uang. Saya bela Anies itu sampai 5 tahun nggak ada duit 1000 sebatang nggak ada. Tapi saya lillah demi keselamatan Jakarta. Nah sekarang saya bela beliau demi keselamatan Indonesia. Biar besok keturunan kita juga bagus. Jangan nggak punya ijazah mau jadi pejabat, jadi pemimpin. Ditanya, ya ijazah nggak perlu, yang perlu skill, yang perlu kepinteran. Jadi besok bubarin aja universitas, bubarin aja semua sekolahan, nggak usah belajar. Nabi aja belajar, goblok lu gua kata gitu dari kalian. Enak ya orang begitu saudara-saudara. Nabi kan belajar sama siapa gurunya? Malaikat Jibril alaihis salam. Minum dulu ya. Kalau saya bicara 1,5 jam, 3 kali banding mubalik lain. Cuman heran juga sampai sekarang, mubalik lain setengah jam berani bayar 15 juta. Gue 1,5 jam enggak ada yang berani bayar 15 juta. Ustaz mah ikhlas aja orangnya kan gitu. Ya Allah, memang tujuan saya bukan itu. Tujuan saya yang pertama dakwah, saudara-saudara sekalian. Jadi hal yang seperti ini nih supaya besok nggak terjadi lagi di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo kita berjuang sama-sama minimal dengan doa. Ya enggak, karena ini Cina sudah mau menguasai negara kita Indonesia, negara yang subur, makmur, negara yang agraris, saudara-saudara sekalian. Kemarin di Kalimantan Cina diusir, dibawain pentungan, dibawain besi, dibawain kayu. Dia yang pada kerja di tambang, akhirnya orang-orang pribumi sana Dayak semuanya nyerang semuanya, kabur tuh Cina semuanya. Namun di Bekasi, di Jakarta mesti begitu, bisa besok dong. Mesti berani kita belajar dulu ilmunya. Jangan demo paling depan diketok celeng ya. Jangan begitu. Mesti punya bekal dulu. Orang kita dulu kan berjuangnya begitu semua, saudara-saudari kalian. Kembali kepada apa yang saya bicarakan. Jadi beliau Rasul berpolitik. Sampai di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata Abu Bakar, ya Rasul malam-malam begini kau keluar rumah, pembunuh bayaran sudah keliaran. Al-hijrah kata Nabi. Al-hijrah, iya al-hijrah. Ini yang aku tunggu ya Rasul dari dulu. Karena situasi Mekah sudah tidak aman buat engkau, buat aku, buat pengikut kita semuanya. As-suhbah ya Rasul, siapa teman engkau wahai Rasul? Kata Nabi, kau hai Abu Bakar, Allah perintahkan untuk menjadi temanku hijrah ke Madinah. Tapi Nabi sebagai seorang politikus nggak langsung berangkat ke Madinah. Dia bersembunyi dulu di Gua Sur. Tuh. Jadi Nabi nggak jalan sendiri, nggak kerja sendiri, tunggu perintah dari Allah. Itu Nabi berpolitik namanya. Kalau Nabi langsung jalan dikejar, kena ontak berapa cepatnya. Bersembunyi di sana dijaga sama Allah. Ada burung merpati sedang bertelur. Setelah Nabi masuk, ada sarang gonggo, kan gitu ya, galanggasi, suratul Ankabut. Ya, rumah yang paling lemah ialah surat ini, sarang gonggo, rumah paling lemah. Tapi itu perlu dipelajari oleh kita, dari kalian. Gonggo itu binatang yang cerdik, pinter. Dia nggak pakai tenaga cari makannya, cuman sarangnya aja dibikin. Ya nongkrong di pojokan, datang kupu-kupu nyangkut, laler nyangkut, capung nyangkut, jadi santapan dia. Nah kita coba belajar cari ilmu, saudara sekalian. Jadi saya belajar ke Gontor, saya kuliah kemana-mana, saya
berdikari ingin merubah nasib. Masa bapak saya susah, ibu saya susah, abang saya susah, saya harus susah lagi? Belajar dari kalian. Itu suratul Ankabut. Jangan kayak orang kampung dagang bale dipanggul-panggul. Bale. Pundak udah pada lecet, balenya belum laku. Mestinya kita yang pelajari nih suratul Ankabut, pakai handphone 3 kalau perlu. Nih buat kesana, nih buat kesini, nih buat kesini. Sutioso aja dulu handphonenya 9 dari sekalian. Beliau pejabat gubernur DKI Jakarta, 9 HP-nya tuh berbaris. Coba kita begitu, buka warung, buka toko, nggak usah lagi pakai pergi ke sana ngambil barang, telepon datang dia. Ini yang ngamalin ilmu gonggo bukan kita, polisi. Polisi nongkrongnya nggak di lampu merah, di pojokan tikungan. Ada anak muda nggak pakai helm, anak muda nyupir ngebut-ngebutan, ya enggak. Dilihat polisi, trip, mau kemana lo? Tuh ilmu gonggo namanya. Pinter, polisi hebat, pinter saudara sekalian. Dia belajar dari situ, dari suratul Ankabut. Kalau dia nongkrong di lampu merah kelihatan sama anak muda, apalagi anak muda konyol-konyol, harus ada polisi, awas ada polisi. Tuh, kan di tempat saya sering ada razia, pada kabur masuk ke rumah saya itu kampung Duku. Tuh dari sekalian. Tapi kalau polisi di tikungan, nggak bisa, kejebak dia. Itu namanya ilmu gonggo. Ya. Ada dalam suratul Ankabut dari kalian. Ya. Jadi mari belajar. Nah, Nabi bersembunyi di sana. Waktu belum masuk, kata Abu Bakar, biar aku dulu ya Rasul. Yang masuk ke dalam, aku bersihkan dulu buat kau duduk nanti. Ada cerita, orang cerita katanya diantup kalajengking, itu mah kurang seru. Iya enggak? Gue gak pernah pegang kalajengking, nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau ular mah langsung nyatek nyembur. Rupanya Abu Bakar masuk dicatek ular, kobra. Langsung racunnya berjalan. Begitu udah bersih Nabi masuk, saudara sekalian, ya Allah menjaga dengan burung merpati sarang gonggok. Abu Bakar dilihat mukanya kok begitu. Hai Abu Bakar, ada apa dengan kamu? Tidak ada apa-apa ya Rasul. Itu kamu mukanya bengkak begitu, tangan kaki bengkak semua. Racun sudah berjalan rupanya. Tadi digigit ular ya Rasul. Kenapa kau tidak lapor, tidak cerita? Aku malu, nggak mau ganggu engkau. Sini, cuma diludahin doang Nabi tuh, udah diusap, tuh racun hilang semua. Ludah Nabi kita Muhammad SAW. Ludahnya Jokowi nggak apa-apa, masalah gue ngomong begini, perbandingan dari sekalian. Lu mah takut melulu sih bawaannya, nyalinya kecil kayak capung jarum, dan apapun melengkung duluan. Pak Sigit tuh teman saya, nah sekarang jadi Kapolri. Dulu Pak Tito ngaku guru sama saya. Itu saya dipanggil waktu dia jadi Kapolri, makan minum apa aja enak-enak semua udah jenderal. Begitu sholat saya disuruh jadi imam. Jangan bang, kalau saya jadi imam tiap hari di masjid, di musola, di pesantren. Jenderal dong polisi jadi imam. Pak Tito jadi imam bisa sholat bagus. Iya, enggak semuanya kiai bener, ada juga yang brengsek. Enggak semuanya polisi juga jelek, ada yang baik. Ini kan bijaksana kalau begini namanya. Banyak kiai lu kira bener semuanya, banyak yang sableng sudah kalian. Ngomong doang akhirat. Lihat duit 1 juta 2 juta jereng. Apa yang akhirat? Di belakang ngomong, jangan bilang siapa-siapa ya. Saya ikut dah dari belakang pelan-pelan ya. Saya kemarin dipanggil aja sama calon kandidat, saya nggak mau. Suruh makan di rumah panitia, makan nasi mandi, kemudian dikasih amplop, baru rame-rame kita ke rumah calon. Nanti di sana kita dikasih tahu, sorry saya bilangin. Apalagi saya sering pakai sarung merah, picu merah, jubah merah. Yo, PDI bukan, gue mah najis masuk PDI sudah kelihatan. Nggak ada, sorry lah ya sudah kalian.
Cuman saya suka pakaian ganti-ganti, hijau, putih, ya enggak. Kita harus cantik, harus cakep, nggak boleh jelek. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, dia suka kepada keindahan. Balik pidatonya bagus, tambah keren lagi kita, kan begitu ya. Jadi itulah ludah Nabi. Pernah juga Siti Aisyah lagi jahit baju, jarumnya mau masukin benang, jatuh tuh jarum. Rumah Nabi bukan ubin kayak begini, pasir tanah. Kuburannya aja sekarang kuburan diuruk biasa. Kita kadang-kadang ngaji kagak sebanyak kayak kuburan tuh kayak wali. Kuburan orang kita, iya, kerjaannya korupsi, makanin tanah orang. Kuburannya kayak wali dikejar seperti gelian. Allahu Akbar. Nabi boleh lihat tuh, kan ada sering ada fotonya. Enggak pakai di semen-semen segala macam, enggak ada. Beliau Rasul sebelah kanan Abu Bakar, sebelah kiri Sayyidina Umar. Makanya ditutup aja sama tembok, khawatir kalau banyak orang nakal. Nah pada tahun 576 pernah terjadi, ada orang negro diutus untuk mengambil jasad Nabi. Di dalam kitab Fiman Zilil Wahyi, rajanya Raja Nurdin Mahmud Zangki. Jadi itu ke sana saudara sekalian. Kalau hari Sabtu dia puasa, Sabtu dia bagiin duit. Ya, agama Nasrani sebetulnya, man dia belaga Islam pakai jubah. Sabtu bagiin duit, gitu. Ada yang pernah ditanya, siapa yang belum kebagian? Termasuk Raja Nurdin Mahmud Zangki itu. Karena waktu malamnya dia dikasih mimpi kalau kuburan itu dari Raudhah ke makam Rasul sudah digali lubang yang hampir tembus ke jasad Nabi. Jadi Nabi, saudara sekalian, pertemukan Raja Nurdin Mahmud Zangki. Ya Raja Nurdin, ankizni wa anjidni, tolong aku dari 3 orang negro ini. Raja Nurdin Mahmud Zangki nggak ngerti apa ini maksudnya. Pagi-pagi dia ambil wudhu, dia sholat, nggak ngerti dia. Tidur lagi, dibangunkan lagi sama Nabi, anjidni wa ankizni, tolong aku dari 3 orang negro ini. Sampai 3 kali sadar baru Raja Nurdin Mahmud Zangki, saudara sekalian, yang berkuasa di negeri Syam, berangkat dengan pasukan kuda sebanyak 16 ekor kuda, Menteri Hulu Balangnya. Nah, sampai di sana begitu dia bagiin duit, ya enggak, habis sholat Jumat dia bagiin duit, puasa Senin Kemis. Nah, dia bertanya lagi, siapa yang belum kebagian dengan uang aku ini? Ada tamu kita yang tinggal di Raudhah, 3 orang negro. Mana itu orangnya? Dilihat sama raja, lah ini yang dikasih mimpi semalam, diperlihatkan dalam mimpi, ini orangnya, tolong aku dari 3 orang ini. Kata rajanya, coba singgap itu permadani. Ternyata lubang yang sudah menjurus ke makam Rasul, jasad Nabi mau dicolong ke dia. Dimana saudara cari orang sudah meninggal masih bisa bela diri. Nah, ditangkap itu 3 orang negro, dihukum pancung 3-3-nya. Ternyata dia pasukan Solibiyin, kaum Nasrani yang diutus untuk berpura-pura menjadi orang Islam. Jahatnya benar-benar. Memang ini tafsiran walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya Yahudi Nasrani nggak bakal redo selagi Islam masih ada. Kalau Nabi Nuh alaihissalam mah udah jengkelnya luar biasa sama orang kafir. Karena 900 tahun dia berdakwah, pengikut hanya 82 orang. Kata Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Rob, jangan kau biarkan tuh kafir-kafir hidup di muka bumi ini, habisin semuanya. Nabi Nuh, apalagi PKI lebih gila lagi, orang nggak bertuhan. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaro. Jika seandainya orang kafir kau biarkan hidup, dia akan menyesatkan manusia dan dia tidak akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Makanya akhirnya dikasih topan banjir.
Kalau perintah suruh bikin perahu, tanam dulu kayunya lama. Bikin perahu di atas gunung, diejek lagi. Nabi ntar tungguin lo, dikit lagi lo. Ya enggak? Datang topan banjir. Anaknya sendiri mati dalam kekufuran karena tidak mau ikut ayahnya. Sampai kata Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'na, wahai anakku naik nak ke atas perahu bersama dengan ayah. Tidak ayah, aku tidak mau naik perahu. Nanti kau tenggelam. Nak sawi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas puncak gunung, aku selamat dari air bah. Gunung akan terendam nak. Tuh. Akhirnya anak Nabi Rasul mati dalam kekafiran. Kalau anak Nabi, anak Rasul mati dalam kekafiran, bagaimana anak Hansip? Kalau nggak dididik, dari sekalian. Ya, jadi Nabi 3 hari di sana. Asma binti Abu Bakar mengantar makanan. Ada Abdullah ya bin Abu Bakar jadi badan intelijen, lihat situasi Mekah aman atau tidak. Ada Amir bin Fuhairah, ada Abdullah bin Uraikid yang mengembalakan ternak di bawah kaki gunung untuk memerah susunya, diantarkan supaya tidak kelaparan, tidak kekurangan makanan. Begitu 3 hari selesai, Mekah semuanya sepi, tenang. Berangkatlah Nabi hijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Begitu jalan Surokoh, tuh ada cerita Surokoh dalam kitab saya baca. Kata Surokoh, itu Muhammad sama Abu Bakar kemarin dicari kemana dia itu, nggak ketemu, ngilang. Biarkan, jangan kasih tahu siapa-siapa, biar aku sendiri yang mengejar nanti. Dia siapkan kuda, siapkan pelana, dia siapkan pedang, anak panah semuanya. Aku habisin dia dari belakang. Aku akan dapat hadiah 100 ekor unta. Berangkat kejar Nabi. Jibril, ya Rasulullah, ada Surokoh mengejar engkau. Nabi dikasih tahu, seolah-olah Nabi punya kaca spion. Nabi biasa aja doa minta selamat sama Allah. Kejar cepat pakai kuda. Begitu sudah mendekati beliau Rasul, diterpelantingkan oleh Allah Surokohnya dan kudanya. Kalau kita girang nggak begitu? Girang, mampus loh, rasain loh. Ingat, lo mau bunuh gua. Nabi nggak begitu. Dari sekalian, Nabi turun, ambil Surokoh, ayo Surokoh bangun. Kalau naik kuda jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja, jadi begini nih tuh, pada besut gitu. Allahu Akbar. Nabi kita itu luar biasa pak, layinnya, lembutnya, masya Allah. Nabi itu syadidul haya wa tawadu, orang yang pemalu, orang yang banyak merendah diri. Beliau Rasul tuh bukan kayak kita, belum apa-apa udah sombong sama saudara, sombong. Ya enggak, lu besok kalau nggak punya lu jangan minta sama gua. Aduh, jangan pak, jangan. Kalau kita dikasih miskin gimana? Jangan. Saya pernah digituin orang, akhirnya dia miskin, susah. Saya punya ilmu. Andai kata kita punya pun nggak boleh, apalagi kita belum punya. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu, rendah diri, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong akan dikebalikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, kalau ngaji begini. Akhirnya Nabi jalan lagi, diuber lagi, diterpelantingin lagi, sampai 3 kali terpelanting tuh Surokoh, baru dia nyerah. Memang benar-benar luar biasa ini Muhammad, kata dia. Benar-benar Rasul Nabi. Ada yang mengatakan riwayat akhirnya dia Islam. Ya, emang orang Arab dulu begitu pak. Ya. Hai Muhammad, kalau lu Rasul, lu Nabi, lu belah tuh bulan. Baik kata Nabi, dia belah tuh bulan. Nabi bisa belah bulan. Hebat sihir lu. Dasar orang nggak iman susah. Kayak orang yang bicara bid'ah. Kita udah benerin dia, tetap aja bisa dia ngatain bid'ah lagi sama kita. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, emang bener kalau lagi asrokol roh Nabi hadir? Iya, hadir. Saya bilang. Jadi kalau yang baca maulidnya banyak, masjid sana, musola, roh Nabi banyak dong. Begitu kata dia. Hebat pertanyaannya pak, kalau kita nggak main akal, kalah sama dia. Bukan begitu maknanya, Bung.
Nabi kan anta syamsun anta badrun, Nabi laksana matahari, laksana bulan purnama. Sekarang lu jalan sono ke Ancol, lihat di Tambak tuh malam 15, lu ngimpleng di kolom nomor 1, kolom nomor 2, kolom nomor 3 sampai jumlah kolom yang sebanyak-banyak lu ngimpleng tuh, ada nggak tuh bulan? Ada. Kolom pertama ada, kolom kedua ada, kolom ketiga sampai semua kolom ada gitu kita ngimpleng. Nabi juga begitu. Anta nurun fauqa nurin, kau cahaya di atas segala cahaya. Saudara sekalian, tadi tuh waktu Siti Aisyah jarumnya jatuh, Siti Aisyah cari jarum susah, pasir sama tanah. Ya Allah, gue pengen jahit nulungin. Ya nggak lama datang Nabi, assalamualaikum, terang. Begitu Nabi masuk ke dalam ruangan, terang semuanya, jarum kelihatan. Saudara sekalian, ada nggak orang kita yang model begitu? Nggak ada. Makanya beliau tuh manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Hajarun lakal hajar, bahwa yakutun bainal ahjar, dia batu tapi dia seperti batu, dia permata di tengah-tengah batu kolar. Tuh beliau Rasul. Termasuk ibu-ibu tuh yang kaum yang diangkat pertama oleh beliau. Hubbiba ilayya min dunyakum salasan, yang paling aku cinta tentang dunia kamu ada 3, an-nisa wat-tib wa ghurrat ain fis shalah, perempuan yang paling aku sayang, kata Nabi. Hanya ibu-ibu berutang jasa sama beliau Rasul. Nabi manggil bininya siapa coba? Ya Humaira, oi bunga mawar yang kemerah yang indah. Nggak kayak kita manggilnya nok nok sini nok. Kita manggilnya sembarangan aja. Nabi manggilnya sama istrinya begitu, Pak. Ya Humaira, hai istriku, hai bunga mawar yang indah. Nabi. Dulu perempuan dijadikan mangsa oleh laki-laki, kebuasan seks kaum laki-laki, bahkan dibunuh dalam keadaan hidup-hidup karena malu kalau punya anak perempuan. Dengan datangnya beliau Rasul, diangkat wanita setinggi-tingginya sampai surga di bawah telapak kaki ibu. Cuman kalau ustazah pidatonya begini doang, mestinya terangin lagi. Kalau saya, ya enggak, aparat kiai semuanya surganya di bawah telapak kaki ibu, ibu-ibu surganya di bawah telapak kaki suami. Tuh dengerin ngaji. Kalau ustazah nggak berani ngomong gini, nah ustazah banyak ngelawan sama lakinya. Nah ibu-ibu ustazah mau paling takut Pak kalau ngundang saya, berani dia. Saya mau pahit getir saya sampein. Saya nih kalau sholat tahajud 100 ayat 1 rakaat 2 rakaat 200 ayat. Saya ngajar santri, saya ngajar masyarakat, saya ngajar di masjid, saya ceramah, saya punya pesantren. Tapi kalau saya nggak bakti sama ibu, jangankan surga, bau surga nggak bakal dapet. Kan sering diterangin tuh cerita surat Al-Baqarah. Kenapa ada surat Al-Baqarah? Karena dulu diterangkan wa dzukira fit tafasir anna fi bani Israil rajulun sholeh walahu ibnun walahu ijla, begitu ceritanya. Jadi di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang soleh, punya istri, punya anak satu-satunya semata wayang, punya seekor sapi, anak sapi betina. Begitu mau meninggal, dia titip sapinya kepada Allah di hutan. Allahumma inni istaudatuka hazil ijla li bani mata yakbur, ya Rabb, aku titip anak sapi ini kepada engkau buat anakku dikala dia besar nanti. Jadi saya baca tuh sejarahnya dan saya paham bahasa Arabnya. Bapaknya meninggal, anak-anak diam di atas, anak-anak diam, saudara-saudara kalian, anak ini berbakti sama ibunya. Kalau sore nyari kayu ke hutan, malam sepertiga buat tidur, sepertiga buat sholat, sepertiga buat jaga di samping ibunya. Tuh, pagi jual kayu, hasilnya bagi 3, buat ibunya sepertiga, buat dia sepertiga, buat tukang minta-minta sepertiga. Bakti dia anak luar biasa. Kata ibunya, nak, kamu anak yang berbakti luar biasa, tapi kau miskin.
dulu ayahmu pernah menitipkan seekor anak sapi betina, kau ambillah sapi itu, kau jual biar kau punya modal. Bagaimana cara ngambilnya, Bu? Minta dengan ya ilaha Ibrahim wa ya ilaha Ismail wa ya ilaha Ishak wa ya ilaha Yakub, nanti dia akan datang. Biasanya sapi itu kalau lihat orang kabur, begitu dipanggil mana yatim ini Pak, datang dia langsung nyerempet sama si anak yatim yang berbakti ini. Kata sapinya apa? Hai anak yang berbakti, naiklah ke atas punggung aku. Tidak, aku tidak pernah diperintah seperti itu. Apa kata sapinya? Ya enggak, demi Allah, kata ini sapi, kalau gunung itu kau perintahkan meletus, meletus karena baktimu kepada ibumu. Ini diamalkan kalau kau pengen berkah. Akhirnya saudara sekalian, sapi dibawa pulang, ya enggak, lama-lama disuruh jual. Berapa? 3 dinar. Sampai di pasar ditawar 6 dinar. Dia enggak berani jual 6 dinar, lapor dulu sama ibunya. Kalau kita suruh jual tanah orang tua, laku 5 juta saudara sekalian, ya dibilang lakunya cuma 2,5 juta. Berarti udah jual 7,5 juta sama dia, udah berapa untungnya itu? 5 juta untungnya dia. Entar diminta lagi bapaknya, paling banyak dia dapatnya. Model-model kayak kita potongan begitu. Ini anak jujur. Jual nak 6 dinar, bawa lagi ke pasar. Kata orangnya di pasar, sudah kau permisi sama ibu kamu, sudah bayar 6 dinar. Kalau aku bayar 12 dinar bagaimana? Sampai cerita itu 24 dinar yang terakhir. Kata ibunya, nak jangan tanya ibu lagi, kau tanya itu orang yang di pasar, karena dia bukan manusia, dia malaikat. Kata orang yang mau beli itu, jangan kau jual, karena Nabi Musa mencari sapi ini. Sapi yang perawan bukan, janda bukan, sapi yang warnanya kekuning-kuningan, yang nggak pernah dipakai ngeluku, kan begitu saudara sekalian. Jadi dulu ada kasus pembunuhan, berebut warisan, si abang serakah, maka adiknya dibunuh, disuruh anak-anaknya yang bunuh, nggak ada saksi hidup. Wa iz qataltum nafsan fadarratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nggak ada saksi. Tapi Allah Maha tahu, walaupun kau sembunyikan kayak apa, Allah Maha tahu. Kalau kau yang bunuh, yang perintah anak-anak kamu, kena serakah. Maka setelah dapat sapi ini disuruh potong, faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum taqilun. Kau ambil lidahnya sebagian, kau oleskan kepada si mayit itu, nanti dia akan berbicara siapa pembunuh yang sebenarnya. Sekarang nih kan masih ramai nih masalah Sambo, belum ketahuan dari sekalian, masih terus berlanjut. Urusan dia dah, saya nggak nyampur urusan itu mah, ya nggak, urusan dia orang pada pintar-pintar semuanya kok. Nah ini akhirnya ketahuan yang bunuh. Soal warisan kita juga kan begitu, sering pada ribut warisan, tanah makin mahal. Yang paling tua ada serakah, udah galak, jagoan. Gue yang paling tua, gue yang ngatur. Nggak mau atur, nggak mau diatur sama gue bacok. Gue lagi. Yang ini bakal gua, yang ini bakal gua, lu gua kasih sono sawah. Itu rumah babak dulu waktu dibetulin, duit gua dipakai, gua mau ambil, lah dia semua. Kan begitu, banyak Betawi kan begitu. Betawi sono, pinggir laut sudah digeliat. Yang begitu nggak lama, esok dia bakal mati sudah digeliat. Biasanya penyakit datang. Bininya yang ngajok-ngajokin dia, lu jangan kalah bang, lu paling tua, lu kudu paling banyak, stroke paling dulu, gampang itu dia. Udah saya buktiin di masyarakat semua. Kita tinggal bagi-bagi aja nggak bisa. Jangan, biar sudah meninggal orang tua kita tahu. Bakti pada orang tua. Saya punya saudara 11, saya paling berkah hidup. Karena apa yang ibu saya minta saya perhatikan betul dari kalian. Kalau istri saya tanya, tegur, lu jangan pakai marah, gua ngasih emak gua. Dia yang buntingin gua, dia yang beranakin gua, dia yang gedein gua, dia yang minterin gua. Lu ketemu gua udah gede, gua udah jadi orang. Gara-gara gua kasih emak gua 1 juta buat dia berobat, buat dia belanja, lu jengkel, lu buntal pakaian lu. Minggat ke bapak-bapak yang lu sono. Berani lu?
nyali-nyali capung jarum dan apapun melengkung. Masa bicara begitu aja takut? Jangan. Ajarkan bini kita. Lu kurang lu boleh minta sama gua, tapi lu jangan sekali-kali ngelarang kalau gua mau berbakti sama ibu gua. Karena orang berbakti itu bisa jadi wali. Kayak Uwais Al-Qarani sama. Saya ini dikasih berkah hidup, alhamdulillah. Karena apa yang ibu saya minta nggak pernah saya bantah. Jadi beliin gua daging 5 kilo, saya beliin sepaha. Banyak amat sih, nggak apa-apa. Lebih bagi-bagi. Jadi gue besok mau lebaran gak punya baju, udah jam mikirin baju. Besok saya beliin baju yang mahal-mahal. Saya beliin baju, kalau dulu 100.000 udah keren baju. Saya beliin 1 juta satu baju, 3 baju 3 juta saya pakai. Ya Allah, ji baju cakep-cakep amat ini. Ya enggak, lagi kok ngepas semua di badan, boleh ngukur. Kan gue lu kagak banyak, bajunya saya colong bakal ukuran. Ini nggak bohong tuh Pak, betul-betul saya praktek dalam hidup saya. Bajunya saya colong, saya ambil bakal ukuran. Saya panggil tukang jahit ke pasar baru, saya suruh bikin yang lebih besar dikit-dikit, supaya jangan sampai nanti macet. Itu kelakuan saya sama ibu. Minta emas 5 gram, jangan 5 gramnya jelek, nggak kelihatan. Gua duitnya nggak ada, udah jangan ngomong duit, ayo saya anterin. Pakein gelangnya 40 gram. Nih pakai gelang tambang, nenek-nenek kan cakep kalau pengen gelang tambang yang ada matanya tuh. Kok bikinin bonnya? Taruh di dompet bon, saya bilangin. Nih saya bayar. Ibu saya diem aja. Dia pikir kali bohong saya itu. Saya ingin membaik kayak gini. Nanti bawa nih bonnya, bawa ngaji. Kalau ada yang nanya kasih lihat. Kan orang miskin masalah aja. Ibu saya lagi namanya nenek-nenek nggak pernah senang. Gue gitu pakai mos tangannya begini terus lagi. Baru duduk udah ditanya, nyaji gelangnya gue, dia bener tuh, asli apa enggak? Asli. Abu Hanifah anak gue yang beliin. Tuh suratnya kalau percaya. Tuh. Sampai begitu saya perlakukan. Sampai meninggal dipakai tuh gelang. Minta pergi haji waktu lebaran, bukan saya sombong. Biar kalian ini ikut contoh yang baik maksudnya. Nggak boleh sombong, nggak ada. Mungkin nanti kalian bisa lebih besar. Gue pengen pergi haji lagi, ayo berangkat pergi haji. Saya ngantar Mekah. Saya kasih makan yang bagus, saya jaga ibu 42 hari nggak sakit. Bawa ke Madinah terakhir, 3 hari mau pulang minta lagi emas kalung. Besok gue mau pulang gue nggak pakai kalung nih, jelek. Ayo ke toko emas lagi. Mana yang model mana? Beli bayar. Ibu saya pulang haji, kalung nggak di leher, sedih blak dia. Bahagia dia. Kayaknya hidup saya nggak susah. Anak saya 12. Orang sekarang anaknya 2. Anak saya 12. 3 biangnya. Keren kalau gitu. Keren. Hanya ibu-ibu kalau nggak mau dimadu, servisnya ditingkatkan, ampere dinaikin. Jangan dasar udah sobek masih dipakai aja. Lana udah robek, kutang peniti udah 7. Ya nggak, baunya bau kambing bandot di kamar. Jangan. Ibu-ibu mencuci baju satu aja tuh 1000 kebaikan diberikan oleh Allah, 2000 dosa diampunkan oleh Allah. Tuh ibu-ibu, apalagi bisa membahagiakan suami di atas ranjang. Kalau kita menolak laknat dari malaikat, tapi kalau kita bisa membahagiakan, luar biasa tuh, ribuan dosa kita yang diampunkan oleh Allah. Balik kalau suaminya udah tua 50 tahun ke atas, ya enggak, servisnya yang bagus. Jangan suami masuk kamar, ibu-ibu pakai remason sama balsem, ya mati si koboi. Jangan pakai harum-harumannya semerbak. Nah suami juga sama, kalau kepengen istrinya cantik modalin. Lo sama bini pelitnya 17 setan sudah digelian. Jangan, istri itu pakaian kita, pajangan dunia. Istri itu dunia Pak. Kalau bini mesti cantik kemana-mana, kita bajunya 3, dia mesti 10 pakaiannya. Beda. Dia mah 2 kali pakai aja udah malu kondangan. Kalau kita mah kondangan besok baju koko, besok baju koko, nggak malu-malu kita mah, biasa aja. Kalau perempuan mah malu 2 kali pakai aja tuh baju. Makanya dia mah dunia, pajangan. Kalau bini cakep, kita ikut cakep.
kan begitu. Iya, jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Kan gitu lagunya. Iya, makanya isi perhatikan biar bagus semuanya gitu. Kita juga harus begitu, makannya yang bagus. Kalau kepengen sehat, jangan pelit sama duit. Jadi orang laki, kambing takut darah tinggi, sapi takut kolesterol, ayam nggak doyan, nyusu kagak, ngopi enggak, ngeteh enggak, makanya genjer mulu. Daun mangkokan sama trijengki, apa gizinya? Besok tidur sama bini, gizinya nggak ada, nggak ada tenaganya, meletot kiri, meletot kanan. Jangan Pak, makan yang toyib-toyib. Saya mah masih makan kambing, masih makan kebuli, nasi mandi. Kemarin belum lama anak saya ajak ke Al Jazeera, Jalan Raden Saleh, Sono Cikini. Ayo makan yang enak. Habis 4 juta, senang lu waktu itu. Sekali-sekali ajak ke supermarket biar gembira dia. Allah paling suka kalau kita diberikan nikmat kita syukurin. Dulu ada kiai pidato, Habib Muhammad Kuitang Al-Habsyi, punya anak syarifah cantik, dilamar sama seorang raja tanah di Jakarta, raja kaya udah, rumahnya 5.000 meter, barangnya serba luar negeri semua, kolam renangnya apa semua. Syarifah kawin sama Betawi. Begitu selamatan diundang tuh kiai, saya nggak sebut kayaknya udah meninggal, suruh pidato tuh kiai. Dari awal sampai akhir 1 jam pidato kiai ngomongin rumah melulu. Rumah ini besok kalau mati kagak dibawa, kita hanya bawa amal. Buat apa punya rumahnya mau gambung ini? Yang punya rumah kan enak jadinya. Gue belum tempatin lagi girang-girang gue bikin rumah, dan apa-apa udah akhirat. Tadinya amplop 10 juta jadi 1 juta, itu dia udah kesel, jengkel udah. Selesailah ceritanya saudara sekalian. Datang penutup doa oleh ayah anda Habib Muhammad Al-Habsyi. Sebelum dibaca doa dia pidato, hai anak-anak semuanya, ada satu hadis Nabi yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa? Zayyinu tila lakum walau sa'ah. Bahagiakan hidup kamu walaupun sebentar. Ketutup tuh pidato kiai 1 jam. Artinya apa Pak? Kita punya tanah 1000 meter, anak udah pada bagian pengen pakai Pajero, jual 100 meter, nikmatin, biar besok 3 hari bakal mati nggak apa-apa. Paham tuh? Itu. Kita demen sama janda, kita juga saudara sekalian ya, duda barangkali, duit banyak, ya enggak? Biar kita seminggu lagi bakal mati, nikahin tuh perempuan, bahagiakan hidup kita, jangan dibikin susah. Udah jadi duda sendirian, ya enggak, susah. Orang kalau jadi duda kelamaan jadi bego. Coba lihat ya, orang jadi duda jalannya melayang gitu Pak, induk gitu, bego. Coba orang kalau punya bini jadi pintar dia, gesit nyari duitnya. Kayaknya jangan lama-lama kita jadi duda, jangan lama-lama, ya enggak. Kalau laki saudara kalian memang harus begitu. Kalau perempuan memang sunnahnya nggak menikah lagi, ya nggak sampai meninggal dunia. Kalau dia nggak menikah lagi, dibesarkan didik itu anak, silakan masuk ke dalam pintu surga melalui yang mana aja, tuh kata Nabi. Tapi kalau jadi janda masih muda-muda ya nggak apa-apa, agama nggak melarang kita kok. Ada nenek-nenek di rumah saya cakep banget aja masih mau kawin lagi. Nenek-nenek mandul, kagak punya anak, kaya, mobilnya Fortuner, Honda Accord, BMW, kontrakan 50 pintu. Orang nggak pernah beranak, badannya cakep, biar udah tua juga, 65 tahun. Dia nggak mau aki-aki, dia maunya sama yang berondong-berondong. Dia pikir aki-aki udah letoy, udah lemah, maunya mau berondong. Ada anak muda yang didemenin sama dia,
Anak mudanya nggak mau masa kawin sama nenek-nenek, tapi keluarganya dukung. Udah lu kawin aja sama dia mah biar nenek-nenek gak badannya masih bagus, kaya, numpang hidup lu sama dia, duitnya banyak, orangnya cakep, bening gitu. Tuh anak muda yang tadi nggak mau jadi mau, kawin dah. Begitu kawin seminggu anak mudanya mati. Kata keluarganya, jangan-jangan anakku jadi tumbal. Bukan nenek-nenek yang mati, malah anaknya mati. Ayo dia lapor polisi, polisi nggak punya bukti, nggak bisa menyalahkan. Dia bawa ke rumah sakit, dia visum. Begitu diperiksa di rumah sakit, ternyata kematian anak muda karena minum susu yang kadaluarsa. Makanya orang udah tua mah nenek-nenek jangan kawin lagi, udah jangan dari kalian. Ya, jadi bapak-bapak kalau pengen segar sehat makannya yang bagus. Saya kemarin masih makan sate 15 tusuk saya kemarin tuh. Senin saya makan sop 1 mangkok habis. Badan seger enak. Nggak ada kambing darah tinggi, nggak ada, bohong itu. Ya enggak. Jangan mau kita dibohongin melulu kayak corona tuh, bohong, kagak ada corona itu. Corona buka kolor demi nona. Itu mah alat buat matiin orang Islam, terutama kiai. Karena itu produknya dari Cina. Cina tuh PKI. Saya mah nggak percaya Pak, saya mah pakai masker aja nggak pernah saya. Tapi bawa aja di kantong. Kalau takut-takut kita masuk mau belanja nggak bisa belanja, ya sebentar mesti pakai, dalam buka lagi. Buat alat aja. Ya nggak. Buat pakai masuk supaya bisa masuk doang. Pakai alat satu mas satu aja ngap, apalagi 2 apalagi 3. Karena kata jenderal itu kan orang pakai masker imun tubuhnya nggak bagus, karena udara yang udah keluar masuk lagi. Nggak mau saya pakai. Dari kalian kemana aja saya jarang pakai masker, artinya ya buat hal-hal tertentu kayak ada pertemuan jenderal, pertemuan pejabat saya diundang hadir, ya buat masuknya aja di dalam saya nggak pakai. Kenapa kayak nggak pakai masker? Nggak ngap gue kata itu. Terus nanti kena corona, nggak, di sini nggak ada yang corona, saya bilangin orang bersih semua, orang sholat semuanya bersih semua, bilang begitu. Nah kita kan seger buger masuk ke rumah sakit 2 hari mati. Men saya kayak Ifrozi meninggal 2 hari meninggal, Sabtu masuk Senin meninggal. Tengku Zulkarnain 2 hari meninggal. Ali Jaber 2 hari 3 hari meninggal. Banyak loh kiai meninggal kemarin Pak. Saya sakit, ya enggak saya nggak masuk rumah sakit. Saya operasi, ada daging tumbuh di belakang, di rumah saya panggil dokter, operasi di rumah. Saya nggak mau di rumah sakit, diimpus di rumah. Kalau saya masuk rumah sakit, nggak pakai 2 hari, sehari mati gua. Karena orang udah kenal saya siapa dari dulu. Orang seger buger masuk rumah sakit jadi nyesek. Belum lagi di kampung takut-takutin sama ambulan. Tiap 2 menit wing 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 wing, 2 menit wing 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 wing. Tapi orang akhirnya ketakutan mati. Padahal nggak ada mayatnya itu. Tape isinya sudah galian. Setan bener dari galian. Kan pernah ada yang ditonjokin di Bekasi, dijaga mobilnya dibuka nggak ada mayatnya. Kita ini dibohongin terus. Ya, jangan. Ya. Saya 2,5 tahun kemarin itu nggak keluar. Karena penyakit ini penyakit itu macam-macam, tapi alhamdulillah sembuh semuanya. Masuk mata ini retina, ada katarak, kemarin udah pasang lensa, alhamdulillah jadi ngelihat lagi sekarang, bisa baca kitab, bisa ngajar. Roma Irama semua yang bantu saya. Ya, saya sama beliau seperti abang sendiri. Bahkan kalau saya nggak telepon dia telepon saya. Ya, tinggal 1 penyanyi pemain soneta, yang lain udah meninggal semua, tinggal Roma Irama. Saya seperti abang sendiri. Waktu dia dibohongin sama PKB, habis saya hajar habis tuh. Muhaimin sudah galian. Ya, sampai saya berani taruhan, ayo lu mau main apa, gue bilangin. Saya nggak suka kalau orang-orang suka jahat-jahat begitu. Omar Rama sih nggak marah, saya yang marah, sudah dikalian. Ya, jadi makanya besok hati-hati, jangan asal coblos udah pokoknya Anies Bas. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya enggak, kembali kepada judul apa yang saya berikan. Jadi setelah Abrohat itu pulang, dia mati di kota San'a, pasukan gajah dihancurkan dengan burung tentaranya Allah. Setelah itu saudara sekalian, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lahirnya
ya, tanggal 20 April 571 Masehi. Lahir beliau tuh. Alam semuanya tahu. Di Taurat sudah diceritakan, di Injil sudah diceritakan. Allah dapatkan Nabi dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan di dalam keadaan yatim, lalu Allah memelihara dia? Jadi Nabi itu dipelihara. 2 bulan dalam perut sudah yatim, 6 tahun yatim piatu, 9 tahun kakeknya meninggal. Ini banyak juga mau balik cerita ini aja nggak bener nih ya. Ada Kiai Kondang dulu begitu pidato perang Badar, jumlah umat Islam ribuan lawan orang kafir. Salah. Perang Badar umat Islam jumlahnya 1000, pulang 700 di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tinggal berapa tuh? Tinggal 300 lawan ribuan pasukan Abu Sufyan. Kayaknya Nabi doa sampai kelihatan ketiaknya tuh, minta betul-betul kepada Allah. Allahumma ahdaka wa'adak, Allahumma ahdaka wa'adak, Allahumma ahdaka wa'adak, sampai selendangnya jatuh dipungut oleh Abu Bakar. Kafaka ya Rasulullah. Ini dalam kitab saya baca begitu bahasanya. Kafaka ya Rasulullah, cukup sudah ya Rasulullah, doa engkau sudah diterima. Baru Nabi sampaikan isi hatinya, intahlik hazil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Jika seandainya dalam perang Badar ini aku mati, umat Islam hancur, setelah ini tidak ada lagi manusia yang sembah engkau ya Allah. Berarti jelas yang sembah Allah hanya umat pengertiannya begitu. Yang kemarin ada si Batak tuh, Rudi Simamora namanya. Udah denger beritanya tuh? Udah ada kan di WhatsApp itu, yang menghina Allah. Allah nggak ada. Ya, Allah menciptakan alam semesta bohong, wah segala macam dia. Lagi dicari itu sama Jawara Betawi, sama Jawara yang lainnya. Ya enggak. Ketemu gua kulitin lo katanya. Begitu. Orang Betawi sekarang jarang marah, tapi udah marah gila orang Betawi, Pak. Lidahnya dipotong aja gitu, kagak mempan sama dia. Badannya dibaca-baca sama dia. Dulu terkenal orang Banten belajar ilmunya sama Betawi biar tahu. Tuh, kalau mau tahu dari kalian, jagoan Banten dulu datang ke Jakarta mau bela seseorang, cuma diinjak ubin doang, orang Betawi itu gebrek nempel kakinya di ubin, nggak bisa bangun. Dulu yang namanya Kiai Nur Ali, namanya Kiai Haji Darif Klender, orang mau perang cuma liwat aja kolam dia tuh udah ngebul ditembak. Itu orang Betawi ilmunya. Sekarang jarang yang gitu-gitu, jarang. Ya, saya juga dulu pernah belajar Cirebon ke Banten zaman Soeharto dulu. Kenyang gue mau dibacokin gue digelian dulu. Sekarang udah tua, lo mau ngapain? Mempan doa doang saya yang pasti. Saya pegang itu ya hizib saya aja. Jadi kalau ada Jawara nantangin saya, udah saya hajar dari rumah aja udah. Pokoknya 3 hari mati udah gitu aja, udah digelian. Ya, yang udah banyak ya begitu. Ada Abu Hanifah pidato jelek-jelekin, keroyok, gebugin, matiin, gua tanggung jawab. Daripada gua yang mati, ini kan lu bayang 2 minggu ya Rob, ini orang sudah nggak manfaat buat agama dan umat ya nggak. Kafaya ainsat hami maiset, habisin dia 10 hari mati. Innalillahi, mampus lu buat gitu ya nggak. Kayak orang dulu memang punya ilmu doa-doa yang seperti itu ya. Jadi kembali lagi, ini beliau Rasul yatim, umur 12 tahun dibawa ke Syam. Sampai di Basra ketemu pendeta Jarjis atau Buhairah. Kata Jarjis, bawa pulang lagi nih anak, berbahaya, Yahudi Nasrani sedang mencari dia akan dibunuh karena sudah ada dalam Taurat dan Injil. Akhirnya Abu Thalib pulang, nggak usah dagangnya. 20 tahun Nabi balik lagi dagang lagi bersama Maisarah, dagang Siti Khadijah. Sampai di Basra ketemu lagi pendeta Masturoh. Kata pendeta Masturoh, hai Maisarah. Maisarah bukan perempuan, laki. Mana orang yang bersama dengan kamu tadi? Sedang duduk di bawah pohon. Aduh, kata Masturoh pendeta, yang aku tahu Nabi Isa pernah berkata, siapa yang duduk sudah di bawah pohon itu pulangnya mati, karena pohon itu angker, kecuali calon Rasul. Siapa namanya? Muhammad. Dari mana? Tanah haram Mekah. Enggak salah, ini calon Nabi akhir, sudah diutus ya enggak. Sebentar lagi sampai waktunya. Dihampiri, diminta buka bajunya, dibuka di lehernya ada stempel kayak apel, khatamun nabiyyin. Kau adalah Rasul yang terakhir. Kalau aku diberi umur panjang, kata pendeta Masturoh, aku ikut berjuang bersama dengan engkau. Dia peluk, dia ciumin, saudara sekalian.
Itu beliau Rasul. 25 tahun dia berdagang, kaya raya, menikah dengan Siti Khadijah. Mas kawinnya 1250 gram. Berapa tuh kalau sekarang tuh? 1.250.000.000. Makanya derajat perempuan itu sampai begitu tinggi diangkat dari kalian. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Kan ada lagu Roma Irama seperti itu. Luar biasa saudara sekalian, dianggap betul-betul ibu ini. Onta muda 20 ekor, belum lagi sandang pangan, pakaian semuanya. Janda sudah beranak. Makanya besok kita kalau punya anak jangan diobral murah. Anak kayak duren harganya. Pegang-pegang tuh duren, cium-cium, sentil-sentil. Luangnya dibelah, cobain. Anak perawan baru kenalan diajak makan pangsit, pegang-pegang, repe-repe, hehehe. Akhirnya saudara kan dibawa ke tempat gelap, dipretelin, dilihat mengkel, dicobain. Kayaknya banyak anak perawan sekarang kan nikah udah pada bunting duluan begitu. Nggak anak siapa, nggak anak siapa. Sekarang mah pada centil-centil, ganjen-ganjen, genit-genit. Cuman bakso doang sama pangsit. Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak biar dijaga. Ya nanti harganya mahal. Kalau ada yang meminang anak kita, tanya tuh laki-lakinya. Lu berani ngelamar anak gua? Lu berani kasih mas kawin berapa? Jangan semua dia. Mas kawin 2 gram, dapat apaan? Orang Betawi nggak begitu, ngelamar aja tuh 10 gram, paling jelek 5 gram. Ntar kawin lagi 20 gram. Saya ustadz aja dulu, iya mas kawin 27,5 gram, tempat tidur lengkap, ukiran Jepara semua. Kayak saya terhormat. Pakai adat Betawi, pungkil ketimpring, pakai proyektor. Dulu belum ada sekarang pak. Ya nggak kamera begini, dulu proyektor. Terhormat saya. Jangan kayak anak muda sekarang kawin pakai lepis, bolong-bolong, pakai sepatu basket, kaos kaki bolong. La ilaha illallah. Jangan. Kata guru saya Mu'alim Syafi'i Azami, mas kawin yang bagus yang sederhana. Sederhana itu berapa? 15 gram, 20 gram, 30 gram, sampai 50 gram tuh mas kawin sederhana. Dengerin, uang belanjanya lu mesti kasih. Makanya kalau miskin bokeh lu jangan kawin, jangan. Miskin mau kawin bikin susah orang tua. Puasa aja lu seumur umur. Mesti punya usaha, mesti mau bekerja. Nabi sudah contohkan. Nabi betul-betul sayang saudara sekalian kepada kaum wanita. Makanya waktu mau meninggal, an-nisa, 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 jaga kaum perempuan, hormati kaum perempuan. Begitu kata Nabi. Sampai dia titip kepada kita umat Islam tuh. Nah kita mesti menjaga kaum perempuan, termasuk anak-anak kita saudara sekalian. Nah Nabi mau berjuang setelah umur 40 tahun. Nabi bingung dengan apa aku berjuang. Makanya banyak orang salah mentafsirkan, ya enggak, wa wajadaka dhallan fahada, katanya Nabi itu berada dalam kesesatan. Gak ada Nabi sesat, bohong. Nabi berada dalam kebingungan karena dia mau berjuang dengan apa? Kekuasaannya orang-orang kafir Quraisy Mekah semua. Kayak sampai akhirnya kan beliau hijrah karena vonisnya sudah 3, penjara, bunuh, usir. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. 3 keputusan. Kayaknya kata Allah sudah hijrah saja, cari aman di sana. Begitu sejarah ini, nggak boleh kita lupakan saudara sekalian. Jadi Nabi bukan berada dalam kesesatan, Nabi dalam kebingungan. Baru yang ketiga, wa wajadaka ailan faghna, ya enggak, Allah dapatkan Nabi dalam keadaan susah, maka Allah kasih kaya. Ya enggak, dia dagang 5 tahun kaya, kemudian dia kawin dengan Siti Khadijah, dikasih kekayaan, hartanya itulah dia pergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, jadi beliau Rasul berjuang kurang lebih 23 tahun dari mulai surat Al-Alaq sampai yang terakhir, ya enggak, yaitu surat Al-Maidah
al yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah, baru turun surat Al-Baqarah wattaqu yauman turja'un, selesailah Al-Qur'an 23 tahun. Bukan seperti Taurat sekaligus, Injil sekaligus, ya enggak? Tapi kalau Quran 23 tahun secara tadrijian dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Makanya di sana nanti ada asbab nuzulnya Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran. Itu harus kita kaji supaya kita tahu dari kalian. Kayak ngaji dulu lah sama kiai, jangan membid'ahkan orang, menyalahkan orang lain. Ya, saya sering berhadapan dengan yang begitu. Kalau nggak ada bid'ah nggak ada Quran. Kenapa begitu Pak? Quran di zaman Nabi baru dipelepak korma di kulit binatang, di batu-batu di hati para sahabat. Tahu nggak lo gue bilangin? Diam aja nggak bisa jawab dia. Quran ditulis zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, baru zaman Sayyidina Utsman baru selesai. Makanya dulu Quran cuma 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Khalifah Utsman, 3 Al-Quran. Begitu Sayyidina Utsman lagi baca Quran dibunuh dari belakang, darahnya berceceran di Quran. Sekarang itu Quran yang dibaca oleh Sayyidina Utsman ada di museum Turki, sudah dikelihat. Sejarah di Indonesia, sejarah ini mau dihilang-hilangkan sejarah ini. Karena banyak PKI di Indonesia, hati-hati. Ini saya minta supaya kembalilah ke jalan yang benar, sayangi negara kita, ya enggak, biar masjid saudara sekalian tetap berjalan, nggak ada ribut. Indonesia nggak ada. Coba kemarin belum apa-apa sih Ahok, orang azan nggak boleh, orang korban di masjid nggak boleh, kan begitu ya enggak, orang salat tarawih nggak boleh, takbir nggak boleh, Idul Fitri nggak boleh, Idul Adha nggak boleh. Belum apa-apa dia sudah berbuat seperti itu. Kayak besok punya pemimpin yang bagus, insya Allah. Nah, dengan peringatan Maulid pada malam yang berbahagia ini, biar bertambah cinta kita kepada Allah dan kepada beliau Rasul, dan masjid kita yang indah ini besok kita penuhi pengajiannya. Mari besoknya ngaji begini enak nih, bawa duit. Kalau ngaji nggak bawa duit, mau nonton dangdut bawa duit, taruh di kotak situ. Salat Jumat juga taruh di kotak situ. Masjid bagus begini, khutbah Jumat 1 juta mestinya khotibnya. Khotib pego, jangan kasih 1 juta. Kelas saya di Jakarta khutbah 2,5 juta. Kemarin di Pulau Gadung 3 juta saya khutbah. Paling jelek 1 juta khutbah paling jelek. Nah ini masjidnya lebih bagus, keren begini. Kasih paling jelek 500 khotib di sini. Jadi khotibnya juga semangat. Buat ganti baju jubahnya keringetan, minyak wanginya, bensinnya motor. Dia bukan malaikat, dia manusia. Ya nggak, kasih yang bagus. Dari sekalian ngajar kasih 500.000 biar seger ustadznya. Ngajar gue lagi aja. Dapat apa besoknya? Jangan, hormatin ustadz, hormatin kiai. Kalau di Mekah Madinah dibayar sama negara. Apalagi si Raja Fahd sudah mewakafkan Tower Zam-Zam. Tuh, buat gajinya buat orang-orang yang kerja di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Senang ustadz di sana, kita juga di sini senang. Kalau pemerintah kita nggak mikirin ustadz, saudara sekalian, nggak ada. Betul-betul. Nah kita ini jamaahnya pikirin ustadz. Ya, nggak bakal miskin, insya Allah. Kaya saudara sekalian. Orang sedekah nggak ada miskin, makin kaya dia. Tapi kalau kita pelit malah miskin kita nanti. Dokter bakal ambil duit kita. Nauzubillah. Jadi mari. Masjid kita yang bagus ini Masjid Al-Hidayah, biar semuanya dapat hidayah. Ya, pengajiannya, sholat 5 waktunya, bersedekahnya, beramalnya, semuanya ustadz sama ustadz biar pada akur, jangan pada berantem. Ustadz sama ustadz makanya saling menghormati, menghargai. Kalau tahlil berempat, bagi-bagi, jangan dilebok sendirian. Tahlil berempat dari mulai Fatihah, Yasin, tahlil, sampai 2 kuntet dihajar semua sama dia. Jangan. Bagi tuh ustadz yang lain. Fatihah pembukaan yang tua suruh, Yasin yang satu lagi, tertahlil yang biasa sama doanya arwah. Ntar ada doa kuntet yang terakhir. Biar kebagian rezeki semua. Soal gede kecil mah tergantung yang ngundang ntar. Yang penting dia pada akur. Betul apa nggak coba? Biar begitu. Jangan main sodok-sodokan sudah sekalian. Nanti akhirnya apa? Jangan undang dia dah. Besok gua aja. Dan soalnya begitu lagi. Jangan. Ya saya nggak punya musuh jadi orang. Dari sekalian, cuman kalau saya dimacam-macamin, pernah kiai dokter gede orangnya saya hajar habis dari kalian. Saya setan-setan nih panji saya udah pegang mic, mari gua hajar buat itu. Iya, dia ngomong sama orang begini begitu jelekin. Jangan, nggak ada. Saya nggak pernah punya dengki hasut sama orang.
Kalau ada orang kaya, alhamdulillah. Ada orang maju, alhamdulillah. Kita kaya, pengen kayak dia, ayo. Dari kalian, saya cuma 3 kalau saya syiriknya. Kita nggak boleh hasud kecuali orang punya ilmu, ilmunya manfaat. Kita nggak boleh hasud kecuali sama orang kaya, hartanya manfaat. 2 kata Nabi, saya 3. Saya hasud dengki sama aki-aki 80 tahun, bininya 20 tahun. Tuh gue enak sama dia tuh dari kalian. Nah itu resepnya apa tuh supaya kita dapat kayak dia begitu, biar kita awet muda ya. Nah, ini saja yang saya berikan, saya sampaikan ya, 1,5 jam sudah kalian lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang setelah ini kita banyak beribadah sambil kita mencari dunia yang Allah perintahkan buat kita senang, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.